Shalom. Selamat pagi saya ucapkan untuk kita semua. Kita bersyukur hari ini atas anugerah dan kasih Tuhan. Kita bersama-sama kembali berkumpul di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Namun sebelum kita memulai ibadah kita, mari saya mengajak kita semua, kita saat teduh sejenak, kita bersyukur secara pribadi. Mazmur Daud. Terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Ya Tuhan, teguhkanlah langitmu dan turunlah, sentuhlah gunung-gunung sehingga berasap. Ulurkanlah tanganmu dari tempat tinggi, bebaskanlah aku dan lepaskanlah aku dari banjir. Biarlah kasih setia Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdiri, kita membaca Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita katakan hanya Dialah yang layak kita puji dan kita sembah. Mari kita katakan, layak dipuji dan disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Biarlah bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita naikkan, katakan Hosana, Hosana.
bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami tahu Tuhan begitu agung nama-Mu, begitu besar Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami puji dan kami sembah. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Bila kiranya Tuhan Engkau menuntun ibadah kami dari awal hingga berakhir. Untuk setiap jemaat yang hadir pada hari ini, maupun yang bersama-sama dengan kami ataupun yang tidak bersama-sama dengan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bila kiranya Tuhan Engkau berkati kehidupan kami semua. Layakkan kami Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Demikian juga untuk setiap pelayan Tuhan pada hari ini. Berkati kami Tuhan dengan iman. Inilah Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hari ini tema kita sangat istimewa, mengingatkan kita bahwa di dalam segala perjalanan hidup kita ada Allah Roh Kudus yang berkuasa, yang sanggup memulihkan jiwa kita. Bukan saja jiwa, tetapi seluruh kehidupan kita. Berdasarkan apa yang sudah kita baca di dalam kitab Roma pasal 8, di situ sangat jelas sekali. Ya, untuk itu mari kita lihat bersama beberapa bagian menurut Roma pasal 8, bagaimana Roh Kudus memampukan kita untuk mengalami pemulihan. Ya. Memang Bapak Saudara, kalau dalam kitab Roma ini Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Roma bukan saja mengenai kesulitan-kesulitan secara jiwa, bukan saja beban-beban hidup secara rohani, tetapi secara keseluruhan. Pada umumnya orang percaya itu pasti mengalami tantangan, mengalami penderitaan. Tetapi berdasarkan tema tahunan kita yang berbicara tentang kesehatan jasmani dan rohani, maka hari ini saya ingin kita melihat bagaimana dalam segala kebutuhan kita, kebutuhan jiwa, Tuhan sanggup memulihkan. Ya. Nah, yang pertama, mengapa kita percaya dan kita terus berharap bahwa Allah sanggup memulihkan dan sanggup memberikan yang baik dalam kehidupan kita? Yang pertama yang perlu kita ingat bahwa kita adalah siapa? Ahli waris. Ya. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita diangkat sebagai anak. Dan sebagai anak tentunya kita juga menjadi ahli waris. Makanya ayat 17 dia berkata, jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Apa maksudnya? Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi ini keistimewaannya Bapak Saudara ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, di mana kita bukan hanya pengikut saja, tetapi kita juga diberikan hak istimewa sebagai apa? Sebagai anak. Ya, walaupun banyak tantangan, tetapi kemuliaan Tuhan, penyertaan Bapa tidak pernah menyertai, tidak pernah meninggalkan kita, selalu menyertai kita. Kenapa? Sekali lagi, karena kita adalah anak. Bapak Saudara yang sudah punya anak pasti mengerti ya, bagaimana kerinduan seorang ayah atau ibu untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Walaupun terkadang orang tua tidak mampu, tetapi mendengar, melihat kebutuhan anak-anaknya, dia pasti akan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Itu gambaran bagi kita orang tua yang mengasihi anak-anaknya. Apalagi Bapa kita di sorga, Dia pasti tidak akan pernah membiarkan kita. Ya. Jadi yakinlah Bapak Saudara, dalam bagian pertama ini hal yang penting yang perlu kita alami,
yang perlu kita pahami, yang perlu kita pegang senantiasa, apapun tantangan, pergumulan yang kita hadapi, tekanan batin sekalipun, kebutuhan-kebutuhan yang kita alami, ingatlah bahwa kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Amin. Artinya suatu hari kelak, suatu saat kelak, kita pasti akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Yang kedua, ini bagian penting. Kalau tadi ingat kita adalah anak-anak Allah. Ya. Yang kedua, bahwa seluruh dunia itu merindukan pemulihan. Di dalam ayat yang sudah kita baca tadi itu digambarkan bahwa dunia ini sedang mengalami yang namanya apa? Sakit bersalin. Yang nantinya pingin untuk mendapatkan pemulihan. Kalau sakit bersalin itu enggak gampang. Ya, mengeluh dengan segala penderitaan yang ada, menantikan kapan datangnya pemulihan. Jadi bagian yang kedua ini mengingatkan bahwa penderitaan, bahwa beban hidup itu bukan hanya dialami oleh 1-2 orang. Dan beban hidup serta kerinduan untuk terjadinya pemulihan itu bukan hanya dari pihak orang-orang percaya. Orang yang tidak percaya sekalipun, mereka juga mengalami penderitaan, dan mereka juga walaupun tidak percaya kepada Tuhan, mereka pasti menginginkan terjadinya pemulihan. Ya, itu bagian penting. Jadi Bapak Saudara, jangan berpikir walaupun kita orang percaya udah pasti menderita sebagaimana apa yang dikatakan firman Tuhan. Tetapi ingat, bukan orang percaya saja yang menderita, tetapi orang yang tidak percaya juga menderita sama. Dan kedua juga, orang tidak percaya menginginkan terjadinya pemulihan. Kita juga menantikan pemulihan, sama-sama menantikan pemulihan. Nah, persoalannya adalah bagaimana itu terjadi dan siapa yang akan menikmati pemulihan tersebut. Kabar baiknya adalah Tuhan menyediakan pemulihan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Pemulihan pasti akan terjadi. Tapi persoalannya adalah apakah kita menikmati mengalami pemulihan itu atau tidak. Mazmur 34 ayat 22 dia berkata, kita baca bersama 3. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Amin. Jadi jelas semua orang mengalami penderitaan. Semua orang menantikan terjadinya pemulihan. Tetapi ingatlah, ketika Tuhan membebaskan jiwa, yang akan mendapatkan pembebasan, yang akan mendapatkan pemulihan siapa? Hanya orang-orang yang berlindung padanya. Jadi sangat disayangkan kalau kita sedang menanti-nantikan pemulihan, tetapi kita tidak percaya kepada Sang Pemberi pemulihan. Maka kerinduan kita tinggal kerinduan. Harapan kita tinggal harapan. Tidak akan pernah menjadi kenyataan. Kalau kita mengharapkan pemulihan, tetapi kita tidak percaya kepada Tuhan yang memberikan pemulihan kepada kita. Itu perbedaannya Bapak Saudara, antara kita orang yang percaya kepada Tuhan dan yang tidak percaya. Saya yakin orang yang tidak percaya juga punya pengharapan. Tetapi kalau sekali lagi dia tidak percaya kepada sumber pengharapan itu, kepada Tuhan sumber pemulihan itu, maka dia tidak akan pernah mendapatkan penggenapan dari apa yang dia harapkan. Kalau di dalam pembacaan kita tadi, Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Roma, kita pasti mengalami
penderitaan, tetapi teruslah berharap kepada Tuhan dengan tekun. Dan dia ingatkan, pengharapan itu artinya apa? Sesuatu yang belum kita raih, belum kita terima, maka kita terus berharap. Tetapi ingat Bapak Saudara, pengharapan tanpa dasar yang benar, maka kita tidak akan pernah mendapatkan apa yang kita harapkan. Jadi pengharapan yang benar harus kita letakkan kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan kita bersyukur ketika Yesus naik ke sorga. Sebelum dia naik, dia berkata, dia akan memberikan seorang penolong yang lain. Siapa dia? Allah Roh Kudus. Makanya di dalam pembacaan kita tadi, di ayat yang ke-28, dia berkata bahwa di dalam kelemahan kita, ketika kita berdoa, terkadang kita nggak tahu apa yang akan kita doakan. Tetapi Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Jadi Bapak Saudara, yakinlah bahwa di dalam ketidakmampuan kita lah Allah bekerja lebih dahsyat. Ya. Terkadang kita merasa kita mampu, kita bersukacita karena kita mampu melakukan apa yang harus kita lakukan. Tetapi bagi kita orang percaya, kemenangan dan sukacita kita yang terbesar adalah ketika kita merasa tidak mampu. Makanya Paulus dia berkata, dia bersukacita ketika dia merasa lemah. Kenapa? Di dalam kelemahanlah dia merasa kekuatan Tuhan nyata dalam kehidupannya. Dan ini prinsip yang sangat penting Bapak Saudara. Selama kita masih merasa kuat, maka yang akan berusaha melakukan, menyelesaikan segala beban, persoalan, penderitaan hidup kita siapa? Kekuatan kita. Karena kita merasa masih kuat. Tetapi ketika kita merasa tidak mampu, ketika kita merasa kita merasa sangat lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ada kerinduan bagi kita untuk terus berjuang dan berjuang. Disitulah kekuatan Allah nyata dalam kehidupan kita. Ada gambaran yang sering orang katakan, bagaimana Allah mau campur tangan, mau turun tangan untuk menyelesaikan persoalan kita, sedangkan persoalan itu dipenuhi dengan tangan-tangan kita. Makanya ketika kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan untuk menyelesaikan apa yang tidak bisa kita selesaikan. Kita manusia merasa tidak mampu, tetapi kita tidak mau tidak berbuat apa-apa. Kita terus melakukan dan terus melakukan. Akibatnya kita tidak mengizinkan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Jadi ingat Bapak Saudara, Roh Kudus yang memberi kita kekuatan, memampukan kita. Ayat yang ke-28 sangat indah sekali. Kita tahu bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Ya, sudah beberapa kali saya berbicara dengan beberapa orang. Kita ingin melihat pemulihan, tetapi terkadang kita nggak percaya dengan pemulihan tersebut. Bagaimana itu bisa terjadi? Ingatlah bahwa Tuhan sampai sekarang tidak pernah diam. Dia selalu bekerja dan bekerja. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Apa yang sedang kita alami hari-hari ini? Tantangan apa yang sedang kita alami? Pemulihan apa yang sedang kita inginkan? Pemulihan terhadap jiwa kita, beban rohani kita, tubuh kita, fisik kita. Datanglah kepada Tuhan. Dia memanggil kita. Kita baca bersama Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Kita baca 3. Marilah kepadaku
semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Langkah praktis yang perlu kita lakukan ketika kita merasa berbeban berat, merasa jiwa kita tertekan, merasa hidup kita sangat sulit. Dengarlah panggilan Yesus. Yesus memanggil kita. Dia berkata, marilah kepadaku. Siapa yang dipanggil? Semua yang letih lesu, semua yang berbeban berat. Untuk apa Tuhan memanggil? Untuk memberikan kelegaan kepada kita. Berapa banyak kita mendengar Tuhan memanggil kita, tetapi kita nggak pernah datang. Kita berbeban berat, kita merasa letih lesu, kita ingin beban kita terangkat, kita ingin mengalami kekuatan, dan kita sudah mendengar panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, tetapi kita terus merasa letih lesu, kita terus berbeban berat. Kita tahu janji pemulihan Tuhan, tetapi mengapa kita terus merasa letih lesu dan berbeban berat? Kemungkinan kita sudah dengar panggilan Tuhan, tetapi kita tidak pernah datang kepadanya. Kita hanya tetap pada tempat kita. Kita tidak mau bergerak datang kepada Tuhan. Makanya kita tetap berbeban berat. Kita tetap merasa letih lesu. Karena kita mengharapkan pemulihan. Kita sudah dengar panggilan Tuhan. Kita sudah tahu janji Tuhan. Tapi kita tetap pada tempat kita. Kita tidak mau bergerak untuk datang kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana mungkin saya bergerak datang kepada Tuhan? Karena saya sudah terlalu berat, sudah terlalu letih, bahkan rasanya mau mati. Bagaimana saya mau datang kepada Tuhan? Ingat, firman Tuhan berkata apa? Roh memampukan kita di dalam kelemahan kita. Bahkan ketika kita berdoa, kita tidak tahu apalagi akan kita doakan, tetapi roh yang membantu kita mengucapkan perkataan-perkataan yang tak terucapkan kepada siapa? Kepada Allah. Artinya apa, Bapak Saudara? Yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita adalah kemauan kita, bukan sekedar kemampuan kita. Banyak orang di luar sana mampu, kemampuannya, kelebihannya itu luar biasa. Tetapi yang Tuhan sedang cari adalah kemauan kita. Di dalam keletihan kita, beban yang menindih berat, apakah kita masih mau datang kepada Tuhan? Apakah kita rela untuk Tuhan berkarya dalam kehidupan kita? Kalau kita mau, disitulah Allah Roh Kudus akan memberikan kita kemampuan. Jadi sekali lagi Bapak Saudara, kemampuan itu akan diberikan oleh Allah ketika kita mau. Mau dulu baru dimampukan. Ingat, di dalam catatan Alkitab, semua nabi dengan apa yang mereka lakukan, mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka, semuanya dimulai dari apa? Kemauan atau kemampuan? Kemauan, bukan kemampuan. Musa ketika dia keluar, sebelum dia keluar sekalipun, ketika dia mau pergi ke Mesir untuk melepaskan bangsa Israel, dia bilang apa kepada Tuhan? Tuhan, saya nggak mampu, saya nggak fasih lidah. Dia terus berbicara tentang kemampuan dan kemampuan. Tapi Tuhan bilang apa sama dia? Siapa yang menciptakan lidah? Siapa yang memberikan kekuatan kemampuan? Tuhan. Tuhan pingin orang yang mau, bukan orang yang mampu. Makanya ketika Musa datang, dia bergerak. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Dia berjalan menghadapi laut. Dia tidak mampu. Tetapi ketika dia mau taat, mau menyerahkan kepada Tuhan, hanya sebatang tongkat itu bisa menjadikan mujizat. Laut bisa terbelah. Itu bukan karena tongkatnya, betul? Bukan karena tongkatnya, bukan. Dan itu juga bukan karena Musa, bukan. Karena kuasa Tuhan mau bekerja di dalam diri orang yang mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan.
Kalau kita baca bukan saja di dalam Alkitab, sampai sekarang Bapak Saudara, tokoh-tokoh gereja banyak, sangat banyak, dan semuanya dimulai dari kemauan. Ya, dari kemauan. Seberapa besar hatinya mau merelakan, mengizinkan Tuhan berkarya dalam kehidupannya. Bapak Saudara, saya percaya kita semua sering mengalami hal tersebut. Ya, saya beberapa kali juga berdoa, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Ya, apa yang saya harus kerjakan? Apa yang harus berbuat? Saya bingung Tuhan. Saya berdoa, dalam hati ada gerakan, ya jalan saja. Saya keluar rumah, saya jalan. Jalan-jalan, tiba-tiba bertemu dengan seseorang. Ngobrol-ngobrol. Akhirnya Injil bisa diberitakan. Kasih Tuhan bisa dinyatakan. Bisa mendoakan orang. Ada kelegaan, ada sukacita. Tuhan terima kasih. Yang penting satu, melangkah saja, jalani saja apa yang harus kita lakukan. Banyak sekali Bapak Saudara hal-hal yang harus kita kerjakan. Benar, kita sebagai orang percaya ada hal-hal tertentu yang perlu kita rencanakan. Kita perlu membuat program-program, tetapi di atas segala program tersebut ingat, serahkan semua kepada Tuhan. Yang penting kita mau, Saya sudah melihat bagaimana karya Tuhan yang luar biasa. Tuhan sanggup. Yang penting ini, dengar ketika Tuhan panggil, mari datang kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Atau yang kedua, kita sudah datang kepada Tuhan, sudah dengar dan sudah datang kepada Tuhan, tapi kita terus tidak merasa kelegaan. Kenapa? Karena ayat yang ke-29. Kita baca bersama. 3. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Mengapa banyak orang sudah dengar panggilan Tuhan, mari datang kepadaku, sudah datang kepada Tuhan, tapi tetap tidak merasakan kelegaan? Karena mungkin bagian ini dia tidak lakukan. Dia tidak mau memikul kuk yang Tuhan pasang. Sudah datang kepada Tuhan, tapi dia terus pikul apa? Kuknya sendiri. Dia tidak mau pikul kuk Tuhan. Dia terus datang kepada Tuhan dengan ide-idenya sendiri, dengan kemauan dan kemampuannya sendiri. Tidak mau memikul apa yang Tuhan berikan kepadanya. Makanya bagian selanjutnya Tuhan bilang apa? Belajarlah padaku. Jadi Bapak Saudara, kalau kita sudah dengar panggilan Tuhan, kita sudah datang kepada Tuhan, supaya beban kita, keletihan kita digantikan dengan kelegaan, maka yang perlu kita lakukan adalah percaya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, pikulah. Tanggung jawab apapun yang Tuhan berikan kepada kita, pikulah. Dan terus belajar dari Tuhan. Belajar dari Tuhan. Banyak orang Kristen, maaf kata, datang kepada Tuhan, tetapi tidak mau belajar dari Tuhan, tidak mau meneladani Tuhan. Bahkan terkadang orang Kristen mau jadi gurunya Tuhan, mau ngajar Tuhan. Ya, ketika mengalami tantangan, dinasehati dengan firman Tuhan, apa yang dia katakan? Pak, tidak bisa seperti itu. Menurut pengalaman saya. Nah, ini dia. Menurut pengalaman saya. Dikasih firman Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian. Pak, benar itu firman Tuhan. Tetapi menurut kebiasaan kami. Nah, ini sudah parah ini. Kalau sudah menurut kebiasaan kami, sudah menurut pengalaman kami, artinya apa? Dia sedang berusaha mengajar Tuhan, bukan mau belajar dari Tuhan. Bapak Saudara, belajar dari Tuhan, jangan salah. Banyak orang yang kemudian bilang belajar dari Tuhan, dia berpikir Tuhan Yesus Roh Kudus yang akan mengajar dia langsung tanpa belajar firman Tuhan. Oh, ini kekeliruan, makanya banyak terjadi penyesatan. Ya, tadi malam
Tuhan berbicara kepada saya. Nah, ini bahaya nih. Kalau Tuhan sudah berbicara dengan dia, Tuhan memperlihatkan ini dan itu, Tuhan mengajar saya ini dan itu, ini sudah bahaya bagi saudara. Bapak saudara, saya bukan tidak percaya dengan penglihatan, saya bukan tidak percaya dengan karunia-karunia Roh Kudus. Saya percaya dengan penglihatan, saya percaya dengan nubuatan, tetapi kalau kita terus memfokuskan diri kepada karunia-karunia, kepada penglihatan-penglihatan daripada kepada firman Tuhan, itu sangat celaka. Karena Alkitab sendiri sudah berkata, jangan engkau berkanjang, jangan engkau terlalu memperhatikan, memfokuskan diri kepada nubuatan-nubuatan, kepada karunia-karunia. Karunia-karunia apapun itu hanya sebagai tool, sebagai alat untuk apa? Menopang supaya firman Tuhan itu digenapi. Bukan kemudian karena kita sudah punya karunia-karunia, kita kemudian mengabaikan firman Tuhan. Banyak orang dengan segala karunia yang ada mengesampingkan firman Tuhan, mengedepankan karunia nubuatan, apa yang dia dapatkan dari Tuhan. Bapak saudara, disitulah kita menjadi Tuhan bagi orang lain. Kita berusaha menjadi Tuhan. Maka kisah Taman Eden terjadi lagi. Mengambil buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pingin semua kita tahu. Semua kita tahu, akhirnya harapannya kita menjadi seperti Maha Tahu. Ya, makanya sekarang ya, kalau kita sudah dengar, ya minggu lalu juga sudah saya sempat sampaikan, kalau kita mendapat undangan untuk ibadah, pengkhotbahnya yang kita dengar, kita lihat apa? Titelnya gitu kan, panjangnya itu. Karena biasanya sekarang titel itu menggambarkan pengetahuan seseorang, pendidikannya seseorang, betul ya? Sudah mencapai, apalagi sekarang ada profesor, doktor. Wah, doktor sekarang itu kalau di dalam gereja-gereja Tuhan, para pendeta itu sudah jadi barang yang ya tidak sesulit dulu lah. Dulu untuk jadi S1 saja, untuk sarjana itu sudah sangat sulit, betul ya? Nah, sekarang itu wah, S3 itu sudah kayaknya gampang betul untuk diraih. Ya, banyak. Dan sekali lagi ketika orang mendengar, melihat hal tersebut, itu dalam gambarannya itu pengalaman pasti banyak, pengetahuan pasti tinggi, betul ya? Hati-hati. Sekali lagi, saya bukan tidak percaya dan tidak menghargai pendidikan dan pengalaman. Saya sangat menghargai dan sangat bersukacita untuk rekan-rekan yang meraih hal tersebut. Itu membuktikan punya tekad, karena tidak gampang saudara. Ya, menyelesaikan tidak usah lah S1, SMP, SD aja sulit. Betul ya, sekolah aja sulit, apalagi sudah sampai jenjang tersebut. Tetapi ingatlah, seberapa banyak pengetahuan yang kita miliki, seberapa banyak talenta karunia yang kita miliki. Tunduklah dan belajarlah kepada Tuhan. Tuhan kitalah guru agung. Kalaupun kita bisa meraih posisi tersebut, prestasi tersebut, jangan kemudian meminta orang terus mengikut kita, belajar daripada kita. Tetapi tugas kita sebagai pengajar adalah untuk membawa orang-orang dekat dengan Tuhan. Untuk membawa orang-orang tertarik dengan siapa? Tuhan Yesus. Bukan tertarik dengan kita. Saya baca Alkitab dan saya belajar satu kata penting Bapak Saudara. Penyembahan berhala di dalam bahasa Inggrisnya itu berasal dari kata idol. Ya. Nanti cek di dalam Alkitab bahasa Inggris, penyembahan berhala itu dari kata idol. Kalau kita sekarang apa? Idola. Gitu ya. Itu bahaya. Ketika kita mengidolakan seseorang, sesuatu bukan Tuhan, maka kita sedang menyembah berhala. Ya. Jangan berusaha menjadi idola bagi orang lain. Ya, kadangkala
hamba-hamba Tuhan, ya siapa yang nggak mau diperhatikan? Semua pasti mau diperhatikan. Siapa yang nggak mau ketika berbicara kemudian didengar? Semua pasti mau. Tetapi kalau kita berusaha menjadi idola bagi banyak orang, maka celakalah kita. Tugas kita sebagai pengajar, sebagai hamba Tuhan adalah membawa orang-orang supaya mereka mengidolakan siapa? Tuhan Yesus. Kita hanya perantara yang berharap membuat orang datang kepada Tuhan dan belajar kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau mengalami pemulihan jiwa, izinkanlah Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita. Mampu atau tidak mampu, izinkanlah Roh Kudus yang berkarya. Maksudnya apa? Langkah sederhananya, ketika kita sudah berbeban berat, kita berdoa, Tuhan, saya tidak tahu lagi berbuat apa-apa. Berdoa saja kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah nggak tahu lagi mau ngomong apa. Tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Maka genaplah firman Tuhan. Roh Kudus yang akan memampukan kita, sehingga dia akan berbicara kepada Allah. Bahkan dengan perkataan-perkataan yang tak terkatakan. Ya, orang yang sudah pernah mengalami beban berat, saya percaya mengalami bagian ini. Saya sering kali mengalami bagian ini. Ketika datang kepada Tuhan bergumul berdoa, sudah nggak tahu Tuhan, pokoknya nggak tahu lagi apa yang didoakan. Maka disitulah beberapa orang yang punya karunia Roh Kudus berbicara dengan bahasa yang berbeda, bahasa Roh, berbicara kepada Tuhan. Sudah nggak mengerti Tuhan. Wah, sangat indah Bapak Saudara. Ya, itu yang pertama. Datang kepada Tuhan. Ya, yang penting mau saja dulu. Bukan kemampuan, serahkan semua kepada Tuhan. Yang kedua, ketika kita datang kepada Tuhan, ingatlah untuk apa? Belajar kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Ketika Tuhan memberikan petunjuk, lakukan. Ketika Tuhan menyuruh melakukan sesuatu, lakukan. Ketika Tuhan menyuruh engkau memikul, menanggung sesuatu, lakukanlah. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang lembah lembut, Dia rendah hati, maka kita akan mendapatkan ketenangan. Jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Jadi Bapak Saudara, ingat bagian ini ketika kita tadi datang dengan beban berat. Kita pingin beban itu ditanggalkan tidak? Pingin ditanggalkan. Setelah beban kita ditanggalkan, kita merasa lega? Lega enggak? Enggak. Enggak boleh merasa lega setelah beban kita terlepas. Apa yang harus kita lakukan? Beban tadi yang kita pikul yang membuat kita letih lesu harus digantikan dengan kuk dari Tuhan, dengan beban dari Tuhan. Jadi jangan pernah merasa kosong. Jangan membiarkan diri kita kosong. Tetapi isi dengan kuk, beban dari Tuhan. Kalau kosong, maka sekali lagi genaplah firman Tuhan. Ada cerita yang Tuhan Yesus sampaikan kan? Ketika rumah itu dikuasai oleh roh jahat, datang, usir. Setelah usir, pergi. Setelah pergi, roh jahat itu apa yang dia lakukan? Dia akan berkelana cari teman-teman yang lebih kuat, datang kembali ke rumah itu. Kalau dia dapat rumah itu kosong dan bersih, apa akibatnya? Oh, dia akan masuk dan rumah penghuni itu akan menjadi semakin jahat. Maka jangan pernah membiarkan kosong. Jadi Bapak Saudara, siapapun kita, ketika kita mau datang kepada Tuhan karena beban berat, benar, kita mau beban kita itu ditanggalkan, persoalan kita itu dilepaskan. Tetapi jangan berhenti di situ. Ketika Tuhan melepaskan beban kita, persoalan kita yang tentunya diakibatkan karena dosa-dosa dan keinginan kita itu dipulihkan, kita sekarang harus ganti dengan beban dalam hidup kita. Persoalan dengan apa? Dengan kerajaan Allah. Itu akan memberikan engkau kelegaan, ketenangan. Jadi dulu engkau merasa letih lesu berbeban berat karena keinginan-keinginan duniawi.
Sekarang engkau harus berbeban berat dengan keinginan-keinginan apa? Sorgawi. Amin. Artinya gini, dulu engkau merasa beban berat, susah banget karena kesalahan-kesalahan engkau, karena tujuan hidupmu yang salah, benar? Itu yang menyebabkan kita berbeban berat, letih lesu, karena tujuan hidup kita yang salah. Maka kita berusaha melakukan berbagai perkara untuk mencapai tujuan hidup kita, untuk menyenangkan diri kita sendiri, dan pada akhirnya kita mengalami kecelakaan. Nah, sekarang ketika kita datang kepada Tuhan, kita dipulihkan. Beban-beban hidup kita karena tujuan hidup yang salah itu digantikan, dilepaskan. Setelah dilepaskan, sekarang kita harus punya tujuan hidup yang baru. Tujuan hidup kita apa? Untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana cara kita memuliakan Tuhan? Itulah beban yang kita pikul sekarang. Untuk menyenangkan Tuhan. Itu yang harus kita rindukan. Itu yang menjadi kuk dalam kehidupan kita. Tuhan, bagaimana saya menyenangkan Tuhan? Apa yang harus saya lakukan supaya Tuhan dipermuliakan dalam hidup saya? Itu yang menjadi beban kita. Walaupun beberapa orang bilang itu jangan jadi beban, gitu ya. Tetapi saya tetap memakai kata ini, pikula kuk. Ya. Pikula kuk. Kalaupun kita nggak mau pakai beban, pakailah kuk. Itu sama. Ada sesuatu yang menjadi tanggung jawab bagi kita. Kuk itu dipakaikan di pundak kita. Itu yang harus kita tanggung untuk terus menjalani hari-hari kehidupan kita. Jangan pernah kemudian jalan lenggang kangkung tanpa kuk yang kemudian mengarahkan kita, tanpa tujuan hidup yang baru. Apa yang kita ingin lakukan? Itu akan memberikan kelegaan. Itu akan memberikan ketenangan. Ya, kalau kita punya kuk, beban, tujuan sendiri bukan Tuhan, akan membuat kita terseok-seok, akan membuat kita sulit untuk berjalan, dan kita pasti tidak akan mencapai tujuan kekekalan. Kalau kita tidak punya kuk, tidak punya beban, kita kosong. Akibatnya apa? Kita berjalan tanpa tujuan, kita ngambang ke sana kemari, dan pada akhirnya sama, kita nggak akan pernah sampai tujuan. Yang terakhir, kalau kita punya kuk dari Tuhan, kita punya tujuan memuliakan Tuhan. Seberapa banyak, seberapa besar pun tanggung jawab yang diberikan kepada kita, kita tahu tujuan kita jelas. Kita sedang mengarahkan ke sana, walaupun berat, tapi kita tahu tujuannya ke sana. Dan di dalam segala beratnya beban kita, firman Tuhan berkata, Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan kita. Sehingga walaupun kita terseok-seok, walaupun penderitaan berat, ada pengharapan. Dan dalam pengharapan itu kita terus bertekun. Kenapa? Roh Kudus yang menopang kita. Tuhan sedang menanti kita supaya janji itu digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Makanya Bapak Saudara, saya terus bersemangat setiap kali saya berdiri di tempat ini. Walaupun di sini ada ribuan orang. Benar Bapak Saudara. Benar Bapak Saudara. Ya. Itu yang saya terus lakukan. Itu pengharapan saya. Saya menghargai siapapun yang mendengar kebenaran. Bukan banyaknya orang. Bukan. Bukan berapa megahnya tempat. Bukan. Ya, bukan. Ya. Saya sudah melihat dan saya juga sudah mengalami bagaimana berbicara di depan banyak orang, ratusan orang, bahkan ribuan orang. Dan saya juga ketika berbicara dengan 1-2 orang, saya tetap menyampaikan sebagai belas kasih saya kepada Tuhan yang sudah mengasihi saya. Jadi jangan terpengaruh Bapak Saudara dengan apa yang sedang kita lihat sekarang. Ya, tujuan kita adalah kekekalan. Itu yang beban yang Tuhan berikan bagi saya. Apa yang harus saya lakukan? Demikian juga dengan Bapak Saudara. Apa yang beban yang Tuhan sudah berikan kepada kita masing-masing? Apa yang kuk yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Apa yang sudah kita pelajari dari Tuhan? Terus pelajari. Belajar dari Tuhan. Apa yang Dia ajarkan kepada kita? Baik dalam kehidupan kita, penderitaan yang kita alami, ataupun tanggung jawab yang kita lakukan. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak-anak, apapun itu. Mari, datanglah kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada jiwamu. Maka engkau akan mendapatkan kelegaan, ketenangan, dan sukacita
untuk melangkah dan melangkah lebih semangat di dalam Tuhan. Wah, I'm so excited today. Wah, Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah belajar firman Allah. Roh Kudus, terima kasih untuk segala hikmat yang Kau berikan kepada kami, pertolongan, kekuatan Engkau nyatakan ketika kami lemah, ketika kami tidak tahu apa yang harus kami katakan, ketika kami tidak tahu apa yang kami harus lakukan. Tapi Engkau terus bekerja dalam kehidupan kami, memberikan hikmat yang ajaib Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Hamba percaya bagaimana Engkau sedang bekerja dalam diri saya. Engkau juga bekerja dalam diri anak-anak Tuhan yang hadir hari ini, yang mendengarkan pengajaran ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan. Memberikan kami semangat, memberikan kami sukacita, memberikan kami ketenangan, kelegaan di dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih. Kalau masih ada beban-beban hidup yang kami alami karena tujuan hidup kami yang salah, Tuhan, kami mau datang kepadamu. Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya kepadamu. Angkat itu Tuhan dalam nama Yesus. Dan kami mau menyerahkan, membuka hidup kami untuk taat, belajar kepada Tuhan. Dan apapun kuk yang Engkau mau taruhkan kepada kami, kami mau pikul itu Tuhan. Dan kami mau terus belajar dari Engkau. Karena Engkau lemah lembut, karena Engkau rendah hati Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang rendah hati, yang lemah lembut. Karena Engkau Allah sendiri yang datang ke dunia menjadi manusia. Keteladanan yang luar biasa Tuhan. Mampukan kami Bapa. Untuk itu Tuhan, ini kami bersyukur untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.